warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing saya Miftah Fadil Asad Skom Mkom. Yang saya hormati teman-teman seangkatan saya reguler 1. Perkenalkan nama saya Yusran. Ingin mempresentasikan materi tentang perkembangan sistem teknologi di era zaman sekarang. Adapun materinya atau latar belakang masalah tentang materi yang saya paparkan, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini sudah berkembang dengan pesat. Perkembangan karakteristik masyarakat modern yang memiliki mobilitas tinggi mencari layanan yang fleksibel serta serba mudah dan mengajar efisien dengan bidang, sehingga kebutuhan akan informasi dan komunikasi pun meningkat. Dan selanjutnya, jaringan komputer bukanlah sesuatu yang buat saat ini. Hampir di setiap perusahaan terdapat jaringan komputer untuk memperlancar arus informasi di dalam perusahaan tersebut. Internet yang mulai populer saat ini adalah suatu jaringan komputer yang merupakan jaringan komputer yang terhubung dan dapat saling berinteraksi. Hal ini dapat terjadi karena adanya perkembangan teknologi jaringan yang sangat pesat, sehingga dalam beberapa tahun saja jumlah pengguna jaringan komputer yang bergabung dalam internet dari lipat atau berlipat ganda. Teknologi dan komunikasi dewasa ini telah berkembang dengan cepat, maka untuk mendukung kinerja sebuah perusahaan dan kebutuhan akan penggunaan alat-alat kantor seperti printer dan proyektor secara bersamaan, maka sangat dibutuhkan suatu konektivitas jaringan yang menghubungkan terminal-terminal antar komputer satu dengan yang lain dengan komunikasi seefisien mungkin. Jaringan tersebut dikenal dengan Local Area Network (LAN) yang biasa memakai kabel atau fiber optik sebagai media transmigrasi. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian pemaparan materi kali ini, masuk ke perumusan masalah. Di mana berdasar perumusan masalah ini kita menyinggung terkait masalah yang telah kami uraikan di atas, maka dapat kami merumuskan permasalahan yang akan dihadapi. Contohnya, bagaimana merancang dan membuat jaringan lokal area. Dan permasalahan yang kedua yaitu network LAN untuk mempermudah dalam melakukan sharing data. Dan permasalahan yang poin ketiga itu bagaimana penggunaan topologi yang berkaitan dengan hardware dan software. Bagaimana perancangan skema jaringan dan setting jaringan yang dibutuhkan. Nah, dari masalah itu kita akan mempunyai suatu tujuan. Dari tujuannya, dari perancangan jaringan komputer ini sebagai berikut, yaitu 1. Meningkatkan pengetahuan tentang merancang dan membuat jaringan lokal area network atau yang diistilahkan dengan LAN. Dan poin yang kedua yaitu mengetahui jenis hardware dan software yang dibutuhkan pada topologi yang digunakan. Dan selanjutnya poin yang ketiga yaitu mengetahui perancangan tentang skema jaringan dan setting jaringan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bab kedua, yaitu di mana bab kedua itu menyinggung tentang isi dari topik tersebut, yaitu deskripsi client server. Client server atau silent server merupakan sebuah paradigma dalam teknologi informasi yang menunjukkan kepada cara untuk mendistribusikan aplikasi ke dalam dua pihak, yang mana pihak klien dan pihak server. Dalam model klien atau server, sebuah aplikasi dibagi menjadi dua bagian yang terpisah. Tapi masalah merupakan sebuah
kesatuan, yakni komponen klien dan komponen server. Komponen klien ini juga sering disebut sebagai front end, sementara komponen server disebut sebagai back end atau komponen klien dari aplikasi tersebut dijalankan dalam sebuah workstation dan menerima masukan data dari pengguna. Komponen klien tersebut akan menyiapkan data yang dimaksudkan oleh pengguna dengan menggunakan teknologi pemrosesan tertentu dan mengirimkan kepada komponen server yang dijalankan di atas main server. Umumnya dalam bentuk request terhadap beberapa layanan yang dimiliki oleh server, komponen server akan menerima request dan dari klien dan langsung memprosesnya dan mengembalikan hasil pemrosesan tersebut kepada klien. Klien pun menerima informasi hasil pemrosesan data yang dilakukan server dan menampilkan kepada pengguna dengan menggunakan aplikasi yang berinteraksi dengan pengguna. Nah, sebuah contoh dari aplikasi klien atau server sederhana adalah aplikasi web yang didesain dengan menggunakan Action Server Packs atau sering disingkat dengan ASP atau PHP. Skrip PHP atau ASP akan dijalankan di dalam web server Apache atau Internet Information Service. Sementara skrip yang berjalan di pihak klien akan dijalankan oleh web browser pada komputer klien. Klien server merupakan penyelesaian masalah pada software yang menggunakan database sehingga setiap komputer tidak perlu diinstal database. Dengan metode client server database tersebut dapat diinstal pada suatu komputer sebagai server aplikasi diinstal pada klien. Nah, selanjutnya di bab penutup, bab ketiga yaitu bab penutup. Itulah proposal atau presentasi yang kami buat. Semoga proposal dan presentasi ini diterima sehingga program yang sudah tersusun dapat memberi manfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan dalam merancang jaringan komputer. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.